pada materi, relasi, dan fungsi bagi siswa kelas 8B SMP Negeri 2 Tenggarong. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini kita dikumpulkan, dan mudah-mudahan dalam kegiatan pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam perkembangan dunia pendidikan khususnya di SMP Negeri 2 Tenggarong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Rasid MPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada acara hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, dan saya mohon izin untuk menyampaikan laporan PTK saya yang berjudul penggunaan Google Meet untuk meningkatkan motivasi belajar pada materi relasi dan fungsi bagi siswa kelas 8B SMP Negeri 2 Tenggarong. Adapun yang melatar belakangi penulisan PTK saya ini adalah pada akhir 2019 ya, kita ketahui bahwa dunia itu gempar dengan adanya virus baru, yaitu virus COVID-19 atau juga disebut virus corona. Jadi dengan adanya virus ini terjadi perubahan ya peradaban manusia. Jadi dari yang biasanya aktivitas normal, kerja di kantor, belajar di sekolah, semuanya beralih jadi kembali ke rumah. Jadi bekerja di rumah, belajar di rumah, mengajar di rumah, dan itu berdampak sekali pada dunia pendidikan kita. Tetapi dengan adanya hal tersebut ya, dengan kasus corona ini, banyak sekali aplikasi-aplikasi pembelajaran yang ada yang bermunculan karena pembelajaran dilakukan online. Nah, salah satunya
adalah aplikasi atau platform Google Meet ini. Sehingga dengan demikian saya sebagai penulis ingin mengetahui bagaimana penggunaan Google Meet itu untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa kelas 8B, khususnya pada materi relasi dan fungsi. Kemudian identifikasi masalahnya, di sini saya lihat masih terdapat kurangnya motivasi belajar anak-anak pada saat pembelajaran online. Ya. Kemudian yang kedua, masih kurangnya penggunaan Google Meet khususnya di SMP Negeri 2. Ya, jadi karena waktu itu masih banyak yang menggunakan Classroom dan WA. Ya. Kemudian tujuan penelitian saya itu adalah yang pertama untuk mendeskripsikan bagaimana pembelajaran dengan Google Meet. Kemudian yang kedua untuk mengetahui motivasi belajar anak-anak terhadap penggunaan Google Meet ketika pembelajaran daring. Penelitian tindakan kelas yang saya gunakan adalah rancangannya yang seperti ini. Ini rancangan dari Kurt Lewin, ya, yang kemudian disempurnakan oleh teman-temannya yang lain, ya. Jadi memiliki 4 tahapan. Yang pertama itu adalah perencanaan. Nah, kemudian yang kedua pelaksanaan. Kemudian yang ketiga pengamatan. Dan yang keempat adalah refleksi. Penelitian yang saya lakukan ini berlangsung pada semester ganjil ini, yaitu pada sekitar bulan Agustus akhir sampai dengan awal Oktober. Jadi setiap siklus itu terdiri dari 2 pertemuan dan 1 tes siklus akhir, ya. Dan hasil penelitiannya adalah ada beberapa aspek motivasi yang saya nilai di sini. Perbandingannya ada di slide ini, ya. Jadi untuk siklus 1 itu untuk komitmen menghadapi tugas presentasinya adalah 87,50% termasuk kategori tinggi, sedangkan pada siklus 2 naik menjadi 92,9%. Kemudian untuk aspek ketekunan dalam belajar, presentasenya 70,37% dalam kategori sedang, sedangkan siklus 2 naik menjadi 84,24%. Kemudian untuk aspek motivasi yang ulet menghadapi kesulitan itu pada siklus 1 70,83% kategori sedang, kemudian pada siklus 2 naik menjadi 86,11%, kategorinya tinggi. Kemudian yang keempat, dapat mempertanggungjawabkan pendapatnya. Siklus 1 68,51% kategori sedang, sedangkan pada siklus 2 naik menjadi 78,70% kategori tinggi. Kemudian untuk yang aspek berikutnya, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah matematika. Pada siklus 1 76,54% kategori tinggi, dan pada siklus 2 87,96% masuk kategori tinggi. Jadi berdasarkan hasil penelitian ini, ya, ternyata pada, kalau dilihat ini di grafik perbandingannya, aspek 1, ya, itu kenaikannya 5,4%.
Aspek 2 kenaikannya 13,89%. Aspek 3-nya kenaikannya 15,28%. Aspek 4-nya 10,19% kenaikannya, dan aspek kelimanya 11,42%. Nah, karena dari hasil angket tadi terdapat semuanya kenaikannya dengan kategori tinggi, maka saya simpulkan bahwa motivasi belajar siswa kelas 8B SMP Negeri 2 Tenggarong pada materi relasi dan fungsi dengan menggunakan Google Meet itu sudah mencapai 85,98% dengan kategori tinggi. Hal ini disebabkan karena siswa lebih terfokus dan lebih termotivasi dalam pembelajaran. Ya, itu saja penyampaian hasil PTK saya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dari penyajian Bu Dwi tadi, silahkan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan tanggapan atau mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan atau masukan. Mungkin saya batasi dulu, mungkin 2. Nanti kita sambil melihat waktu. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya dulu, menanggapi. Silahkan Ibu Afni, mungkin satu lagi siapa? Baik, Bu Nurul. Saya ke Bu Afni dulu ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan sebelum ke saran, Bu Dwi memilih Google Meet karena kondisi dalam keadaan pandemi. Apa yang membuat Bu Dwi tertarik dengan Google Meet selain kan di sekolah kita ini menerapkan Classroom kemudian WA? Apakah memang dari gambaran kelas Bu Dwi mengajar dari kelas A sampai kelas E, 8E, muncul motivasi Bu Dwi mengambil sampling kelas 8B untuk menggunakan Google Meet ini pada materi relasi dan fungsi. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, apakah sebelum pra penelitian memang Bu Dwi melihat bahwa materi relasi dan fungsi ini perlu Bu Dwi angkat menjadi judul atau penelitian Bu Dwi dalam kegiatan PTK ini? Mungkin itu dulu, terima kasih. Baik, kita dengarkan untuk tanggapan dari Bu Dwi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dari Bu Afni, saya akan mencoba menjawab. Jadi kenapa memilih Google Meet ya? Jadi ini pengalaman saya, ini mungkin sambil sharing ya, pengalaman saya itu mengajar di sekolah sebelah ya. Jadi mereka kan pakai fitur CloudX ya, tapi fitur video conference itu berbayar Bu ya. Jadi saat kita mengajar dengan menggunakan video conference itu Bu, anak-anak itu lebih semangat, bahkan tidak mungkin meninggalkan rasanya. Jadi kalau kita sudah ada jadwalnya tuh, atau jadwalnya pokoknya siap dengan baju seragam, jadi lebih semangat gitu ya. Jadi karena itu saya mau mencoba menggunakan video conference. Artinya di sini kenapa saya pakai Google Meet, karena di sini Google Meet yang gratis. Kalau CloudX kita bayar, kita harus berlangganan dengan Telkomsel. Nah itu, yang pertama itu alasannya. Jadi ya itu karena memang berdasarkan pengalaman saya itu anak-anak tuh lebih termotivasi ketika ini ada jadwalnya Google Meet Bu Dwi atau jadwal pelajaran Bu Dwi. Jadi hampir tidak pernah siswa itu nggak ikut. Sebenarnya ya kalau hampir pokoknya 90% pasti hadir. Terus kenapa itu memilih kelas 7B atau materi tadi Bu? Kalau kelas itu karena saya pikir bukan sedikit, berdasarkan observasi saya sudah ya,
Saya mengajar di sini kelas 7A, 7B. Oh ya. Maaf ya, maksudnya kelas 8, 8A sampai 8D ya. Jadi kalau 8A itu setahu saya tuh udah anak-anak udah kumpulan yang sudah nggak usah dipertanyakan lah kalau motivasi belajarnya. Ya, jadi saya rasa tidak bisa dijadikan sampel penelitian. Kemudian untuk C dan D, kenapa C dan D enggak? Nah, di situ beberapa anak ada yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi saya juga nggak bisa mengadakan di situ. Kenapa? Nanti apa yang akan saya capai, mau saya tujuankan itu nggak akan tercapai kalau menurut saya. Jadi karena itu saya menggunakan 8B. Nah seperti itu. Jadi kan 8B itu juga kemampuan siswanya heterogen. Saya lihat secara penilaiannya dia heterogen, nggak ada yang betul-betul sepintar semua, enggak. Jadi campuran. Ya campuran, dan anak-anak yang berkebutuhan khusus di situ, menurut saya, pengalaman saya tidak ada. Ini semakin panas nih yang mau bertanya nih. Dari belakang ada Pak Hatap mau bertanya. Oh ya Pak, selamat gantian dulu ya Pak Hatap tadi ya. Angkatan kedua. Iya, terima kasih kepada Bu Dwi, dan saya mengucapkan selamat ya, karena mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini memotivasi kita semua untuk melakukan hal yang sama seperti yang disampaikan Pak Gubro tadi. Pertanyaan saya gini, penggunaan Google. Pertanyaan saya muncul dalam hati bahwa apakah betul-betul karena sebatas penggunaan Google Meet sehingga mampu memotivasi siswa. Karena saya khawatir jangan-jangan karena kemampuan Bu Dwi dalam hal menyapa, memotivasi siswa di luar daripada Google Meet sehingga banyak yang hadir. Itu. Kalau saya bandingkan dengan guru yang lain termasuk saya, sedikit yang ikut. Ketika saya telepon ibu, masih tidur Bapak. Nah, ini. Jadi apakah kesalahan saya dalam hal memperlakukan siswa atau ya apakah gurunya yang betul-betul memang mampu? Ya, seperti itu maksud saya. Nah, tolong ini mungkin ya isi kota datang, alhamdulillah, mengganggu konsentrasi saya. Nah itu maksud saya Bu, apakah betul-betul karena Google Meet tadi atau karena kemampuan dan bagaimana Ibu Dwi dalam memperlakukan siswa, menyapa siswa, mulai dari mungkin karena kita ini kan secara tidak langsung juga berkomunikasi dengan orang tua siswa, sehingga motivasi siswa itu sendiri juga aktif dalam mengikuti pembelajaran tadi. Dasarnya tadi itu, banyak juga yang guru-guru yang ketika melakukan itu tidak, bahkan ada yang mengeluh karena separuh aja. Saya kira itu mungkin Bu Dwi bisa menangkap apa yang saya maksud. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Hatap tadi ya. Jadi apa faktor lainnya itu apa kira-kira ya? Oh, sukses gitu Google Meet-nya. Jadi ini pengalaman saya ya. Jadi kalau matematika itu menurut saya kalau hanya anak-anak disuruh, maaf Pak ya, Bapak Ibu, kalau misalnya disuruh hanya membaca kan nggak bisa ya, atau buka halaman ini ada contoh soal baru suruh kerjakan kan nggak bisa ya. Jadi disitulah saya mempergunakan Google Meet ini untuk memberi penjelasan langsung kepada anak-anak. Jadi di sini saya kan Pak pakai share screen ya yang sudah saya siapkan itu, dan menulisnya juga langsung. Jadi langsung di pen tablet itu, jadi anak-anak itu seperti belajar langsung. Jadi itu sih menurut saya mungkin itu yang memotivasi anak-anak. Jadi artinya di sini anak-anak itu seperti berhadapan langsung dengan gurunya. Jadi real, ada contoh, kita jelaskan. Menulisnya di PPT bisa, di pen bisa. Jadi itu sih. Jadi ada alat tambahan saya yang membuat mungkin
Google Meet saya sukses. Mungkin saya kalau hanya Google Meet Pak juga hanya berdiam aja ngomong, anak-anak ini begini ya, ini begini ya, mungkin gak sukses juga Pak. Mungkin anak-anak jenuh malah. Jadi itu salah satu daya tarik saya mungkin. Katanya tadi begitu, mungkin apakah apa yang dari saya sendiri yang menilai diri saya sendiri, ya kan, tidak apa-apa yang menilai diri saya sendiri. Ya, jadi ya seperti itu. Jadi itu alat tambahan saya. Jadi saya punya tablet. Jadi saya siapkan memang soal-soal langsung di pen, saya jelaskan di situ langsung. Jadi anak-anak seperti melihat gurunya langsung. Dan bahkan kalau misalnya fitur yang ini kan Google Meet yang Kemendikbud ini kan bisa direkam. Jadi apa yang saya sampaikan bisa anak lihat lagi di classroom. Ya. Jadi belajarnya 2 kali. Kalau masih kurang paham, bisa dilihat lagi rekaman videonya. Kemudian itu dari yang Pak Hatap, mudahan cukup. Ya, Bapak dan Ibu, kan ini menarik ya, sangat menarik sekali, artinya meriwain bagaimana kemampuan kita untuk menulis ke belakang sampai saat ini. Bapak dan Ibu, ada 2 yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, karena ini muncul di dalam diskusi kita, implementasi atau pengelolaan kelas, atau kalau dalam kami mengatakan bahwa classroom management. Jadi classroom managementnya inilah yang perlu dikelola. Jadi kalau interesting teacher, jadi interestnya guru itu kan punya kelebihan masing-masing Bapak dan Ibu ya. Jadi mungkin saya berbicara lagi kembali. Ketika saya sekolah SMP, SMP, SMA, saya itu paling interesting bahasa matematika. Jujur aja, saya paling hobi matematika. Bahkan waktu itu karena saya punya guru matematika itu luar biasa hebatnya, seorang pria, kemudian penampilannya rapi dan sebagainya, dan saya tertarik sekali. Guru saya memang kalau dulu di SMP itu saya tidak sombong, ada teman saya itu namanya Cina, saya ingat sampai sekarang, namanya Sam Heng. Jadi kalau dia nomor 1 saya nomor 2, kalau dia nomor 2 saya nomor 1. Nah gitu aja Bu. Setelah saya di SMA kelas 3 semester terakhir, saya punya bahasa Inggris itu lulusan dari Australia yang sekarang itu ngajar di SMA 4, sekarang masih ada beliaunya. Itu orang kota juga Bu, orang Tenggarong bahkan. Jadi dia mengajar bahasa Inggris itu luar biasa bagusnya. Di situ saya tertarik. Jadi saya lepas matematika saya masuk dalam bahasa Inggris. Nah setelah saya mencontoh total materi dia, bagaimana mengajar, belajar bahasa Inggris sebagainya, sangat tertarik sekali. Saya kuliah mengambil bahasa Inggris. Ini mungkin ini Bu perjalanan yang ingin saya sampaikan nanti di akhir ceritanya Pak. Saya mengambil bahasa Inggris. Setelah saya mengambil bahasa Inggris, pertamanya memang luar biasa susahnya. Di semester kedua saya tertinggal, semester pertama saya kedua tertinggal. Kemudian naik lagi semester selanjutnya, baru bisa menyelesaikan diri. Sampai di akhirnya saya juga bisa lulus dengan cepat. Nah kemudian itu jadi di sini ada kemauan. Kemudian yang kedua yang ingin saya katakan adalah pengelolaan kelas. Kita ini guru ini sama dengan artis. Ketika kita tidak bisa menampilkan yang terbaik buat fan kita akan tertinggal. Ketika tidak bisa menampilkan pembelajaran dengan baik dengan anak kita akan ditinggal. Nah ini Bu. Tapi kalau guru itu baik, orang pasti nunggu besok guru itu ya masuk ya saya duluan datang atau saya senang dia datang duluan. Nah itu Bu. Jadi kelihatannya memang materi ini tuh mudah sepele, tapi untuk menjadikannya susah. Tidak semuanya menjadikan materi itu, materi A disajikan dengan guru yang berbeda, tidak semuanya menarik. Jadi bagaimana kemasannya dan sebagainya. Bukan melihat bagaimana perform dia masih muda dan sebagainya. Mungkin itu masalah kedua. Artinya masalah kedua ya. Tetapi kalau masalah bagaimanapun umur sudah mau pensiun, tetapi fight-nya lebih, performnya untuk menampilkan materi itu masih sangat bagus, itu bagus. Ada di antara kita pasti banyak Bu yang menampilkan itu. Jangan kata classroom management Profesor Rahmat Subud mengatakan bahwa jangan kita jadi D3, jadi guru itu D3, datang duduk diam, habis itu pulang. Jadi datang, datang duduk,
menerangkan, habis itu pulang. Nah ini Bapak dan Ibu, jadi yang dimaksud itu guru kita itu harus perform. Jadi guru itu juga supaya dengan kaki ini supaya kuat, janganlah duduk terus ya datangilah anak, what happened with my student, kemudian apa yang terjadi dengan anak saya ini, kok dia kelihatan mengantuk ya, bisa dipusut kepalanya dan lain sebagainya. Ketika anak itu diberikan motivasi, the high motivation for the student, itu akan dia berbuat baik, dia akan berbuat banyak. Itu yang pertama mungkin yang ingin saya sampaikan. Artinya semua pengelolaan kelas manajemen itu, pengelolaan kelas itu sama semuanya, tidak ada yang beda. Kemudian yang kedua, ini dalam penelitian apapun, jadi KTI apapun itu namanya bersifat apik, Bu ya. Di apik, dia harus apik. Apik apa itu? Yang pertama A-nya itu adalah memang itu asli. Asli artinya Bapak dan Ibu, bukan berarti kita yang sendiri membuatnya full, tidak mungkin. Karena kita ini semesti saya ini katrok namanya komputer. Kita harus berpartner dengan teman kita, anak kita, atau orang lain. Saya mau deh begini, tapi bagaimana ya Bu mecahannya ya? Nah itu bukan namanya itu plagiat, bukan Bu ya. Kita harus tetap apik namanya. Kita berkolaborasi dengan orang lain yang lebih tahu banyak.